Pernah gak sih kalian dengar istilah kesuksesan dengan modal yang besar adalah hal yang biasa, tapi kesuksesan dengan modal serba terbatas baru luar biasa. Ibaratnya gini, kita dari lahir sudah ditentukan megang kartu apa. Ada sebagian orang yang sudah megang kartu as. Mereka punya privilege secara bagus, finansial oke, pendidikan oke, sehingga ketika meraih apa yang ia impikan itu berjalan mulus. Seolah-olah dia baru mulai itu udah terlihat kemenangannya. Tapi bagi kita yang terlahir mendapatkan kartu yang jelek, kita nggak punya privilege apa-apa untuk meraihnya. Untuk meraihnya kita harus punya strategi yang tepat, harus usaha sekeras mungkin yang bisa jadi 2 atau 3 kali lipat dari orang yang punya privilege. Tapi ternyata di dunia ini bisa dibuktikan bahwa orang yang punya modal serba terbatas mampu loh untuk meraih kesuksesannya. Sebenarnya apa sih rahasia mereka untuk bisa survive meraih apa yang ia impikan? Contohnya mungkin bisa kita lihat dari penemu lampu pijat yaitu Thomas Alva Edison. Dari kecil ia sudah ditolak oleh gurunya karena dianggap mempunyai keterbatasan, sehingga gurunya nggak mampu untuk mengajar Thomas Alva Edison. Tapi karena keyakinan yang penuh dari orang tuanya, dari ibunya, dan Thomas Alva Edison sendiri, mereka berjuang sekeras tenaga untuk bisa meraih kesuksesannya. Thomas Alva Edison sampai 1000 kali mengalami kegagalan hingga ia berhasil menemukan suatu lampu pijar ini. Dan banyak sekali cacian, ejekan, ataupun proses menuju impiannya sangat struggle, sangat susah untuk diraihnya, tapi dia berusaha untuk konsisten, untuk meyakini bahwa dengan modal serba terbatas dia juga bisa meraih apa yang dia inginkan. Mereka ini yang punya modal terbatas tapi mampu meraih kesuksesannya ibaratnya sebagai metal bender, yaitu orang yang bisa membengkokkan kesulitan menjadi senjata andalan. Nah, apa sih rahasianya bagi mereka mampu untuk survive meraih apa yang ia inginkan? Yang pertama, memiliki suatu cita-cita atau impian yang besar. Ibaratnya, kata Najwa Shihab, mimpi itu jangan nanggung-nanggung, mimpi itu harus yang bikin kamu gemetar. Maksudnya apa? Karena di sini mimpi itu yang membuat kita gemetar, otomatis mimpi itu harus yang besar. Karena kalau kita punya mimpi yang besar, magnet itu sangat kuat banget. Kita akan terus maju, berusaha ketika mengalami kegagalan. Kita nggak melihat kegagalan pada saat ini aja. Kita berpikir bahwa kegagalan saat ini hanya tujuan jangka pendek. Masih ada tujuan jangka panjang harus kita capai. Jadi nggak fokus kegagalan saat ini, tapi fokus, oh ternyata kegagalan ini bisa aku ubah menjadi keberhasilan. Oh, aku mulai evaluasi salahnya di mana dan fokus sama impian jangka panjangnya. Otomatis kita akan on the track nih. Oh, gue punya mimpi yang besar. Mimpi besar itu adalah yang harus gue wujudkan. Kegagalan saat ini itu hanya kerikil kecil. Yang kedua adalah jeli melihat peluang. Ibaratnya seperti dulu ya mantan CEO atau pendiri Gojek, yaitu Pak Nadiem Makarim. Beliau mendapatkan ide bisnisnya karena suatu realitas permasalahan. Beliau mengalami kesulitan ketika saat itu ingin pergi ya, tapi dalam kondisi hujan. Ketika ingin mendapatkan kendaraan di ojek pengkolan, itu banyak yang menolaknya. Nah, otomatis dia ngerasa bahwa masalah ini adalah suatu hal kesulitan yang sangat besar dan menyulitkan bagi dia. Kalau misalnya nggak diatasi, maka akan berdampak besar. Nah, dari situ, dari adanya realitas masalah itu, dia lalu muncul ide bisnis bahwa dengan adanya Gojek, maka orang-orang yang ingin berpergian itu nggak perlu khawatir lagi. Tinggal pesan online. Nah, dari situ kan kita bisa melihat ya bahwa Pak Nadiem Makarim itu melihat nih peluang apa untuk diwujudkan dalam ide bisnisnya. Jadi orang yang memiliki kesuksesannya, otomatis dia akan mampu untuk bisa melihat peluang yang sangat jeli. Nah, bagi kita yang mungkin secara modal terbatas, kita bisa kontekskan ya, di era saat ini kan banyak banget ya affiliate TikTok pemula yang dia bingung untuk mendapatkan finansial itu seperti apa, dan sedangkan keterbatasannya itu sangat kurang, dan ketika dia mungkin ngelamar kerja itu nggak semudah itu, dan akhirnya dengan akses konten di media sosial, ia mampu menciptakan ide atau konten-konten kreatif. Kita bisa lihat ya bagaimana banyak saat ini selebgram atau influencer yang itu rezekinya sangat melimpah, kesuksesannya sangat bagus karena bermula dari usahanya bikin konten-konten.
Nah, karena dia tahu di situ ada peluang, walaupun keterbatasan, dia mampu untuk bisa memahami bahwa dengan adanya keterbatasan ini dan ada modal yang seadanya, dia mampu berani untuk melihat bahwa peluang menjadi affiliate atau mungkin jadi content creator itu adalah suatu hal yang mungkin sangat diminati oleh masyarakat dan bisa meraih kesuksesannya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kerja keras. Kenapa harus kerja keras? Karena kita bisa tahu ya, kalau orang yang punya modal besar baru mulai aja udah menang. Tapi kalau misalnya kita yang punya modal terbatas, kita akan melakukan step by step yang otomatis usahanya bisa 2-3 kali lipat dari orang yang punya privilege atau modal besar. Nah, untuk bisa mengikuti atau meraih kesuksesan itu, mungkin yang punya privilege dia cuman usaha 1 kali lipat, tapi kita bisa jadi 2 atau 3 kali lipat. Otomatis kerja keras itu diperlukan bagi kita yang secara modal itu terbatas. Tapi bukan hanya kerja keras aja, yang terakhir itu kita harus konsistensi. Bagi kita mungkin dari awal ya kita kerja keras, dari awal kita punya semangat atau ambisi, tapi di tengah jalan kita tuh nggak konsisten untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya konsisten itu nggak ada, kita nggak akan bisa untuk meraihnya. Tapi kalau misalnya kita udah kerja keras, konsisten juga terlaksana, otomatis kita akan meraih suatu keberhasilan atau keberuntungan. Karena keberuntungan itu ada karena usaha kita. Keberuntungan itu ada bukan karena kita berdiam diri. Keberuntungan itu ada karena semua usaha keras kita, konsistensi kita, dan